Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah pemirsa, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di channel PP Al-Quran Al-Hidayah. Pada pagi menjelang siang ini alhamdulillah kita masih diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengisi pada pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang profil Pondok Pesantren Al-Quran Hidayah, yang mana Pondok Pesantren Al-Quran itu alamatnya di Dusun Singandaru, Desa Kawali Mukti, Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis. Tentang profil Pondok Pesantren Al-Quran Hidayah, dulunya sekitar tahun 40-an ada seorang ulama besar di Kawali namanya Kiai Mahfud. Kiai Mahfud itu dia sebagai pendiri pesantren namanya Pesantren Singandaru. Para alumnya sampai sekarang itu sudah tidak ada, sudah meninggal dunia semua. Karena pesantren itu terakhir berdiri yaitu tahun 42, karena Kiai Mahmud itu meninggalnya, wafatnya tahun 42 sebelum merdeka. Nah, setelah itu Kiai Mahfud meninggal dunia atau wafat, pesantren ini tidak ada yang meneruskan. Jadi yang ada itu cuman majelis taklim, ya, majelis taklim. Jadi tidak ada pesantrennya. Yang ada itu madrasah diniyah, gitu ya. Kalau dulu mah sekolah agama dulu mah. Setelah Kiai Mahfud wafat, pesantren tidak ada yang meneruskan karena anak-anaknya masih pada kecil pada waktu itu. Anak yang paling gede itu kalau tidak salah waktu almarhum meninggal itu sekitar kelas 3 SD. Itu anak yang paling gede namanya Otong Daud yang tinggalnya di Hayawan. Setelah itu Ki Mahfud meninggalkan anak 4 orang anak kalau tidak salah, ya. Yang pertama Ki Otong Daud, yang kedua Ibu Hajah Kuswah. Jadi kalau tidak salah 5 anak ya. Laki-laki 1, perempuan, laki 2, perempuan 3 ya. Setelah itu pada tahun 95 Ibu Masnuah sebagai anak yang keempat, dia punya seorang putri Singandaru namanya Ibu Suaida. Setelah itu saya menikahlah dengan putri namanya Hajah Lili Suaida pada tahun 95, dan alhamdulillah pada tahun 95 itu saya merintis pesantren karena kemauan mertua saya itu namanya Ibu Hajah Masnuat, kemauannya sangat tinggi karena dulunya ada pesantren. Kemauan dia itu pengen ada pesantren lagi. Jadi pesantren sudah berapa, coba bayangkan aja, Kiai Mahfud meninggal tahun 42, ada pesantren tahun 95, saya rintis dari nol, ya. Saya rintis dari nol. Pada waktu itu ada masjid yang sudah tua, terus ruang belajar madrasah sudah hampir ambruk waktu itu. Nah, setelah itu saya menikah
Alhamdulillah setelah menikah langsung ada santri pertama namanya Ustadz Mamat yang sekarang mukim di Al Hidayah sama pesantren Al Hidayah di Kawali tempatnya. Setelah itu nambah santri, alhamdulillah karena santrinya makin banyak, saya bikin asrama putra 3 kamar waktu itu. Tahun 96 bikin asrama putra 3 kamar, 97 bikin asrama putri juga 3 kamar waktu itu. Waktu itu santrinya sekitar ada 30 orang putra putri. Alhamdulillah jumlah asrama atau kamar putri sekarang sudah 18 kamar. Alhamdulillah sekarang sudah permanen lah kelihatannya, dan jumlah kamar putra sekitar 10 kamar. Dan alhamdulillah masjid juga dibangun oleh keluarga besar Al-Bari Marmanata. Makanya nama Pondok Pesantren Al-Quran Al-Hidayah itu di hasil ijtima, hasil istikharah muridnya Kiai Mahfud, namanya Bapak Ajengan Udin dari Ciamis. Dia memberikan namanya Pondok Pesantren Al-Quran Al-Hidayah. Kenapa? Basicnya Al-Quran. Jadi alhamdulillah saya pada tahun 94 sebelum nikah, kalau sekarang mah sudah tua, sudah punya cucu. Jadi saya mengikuti MTQ tahun 94 di Riau, Pekanbaru Riau. Jadi waktu itu masih usia remaja sebelum nikah. Dan alhamdulillah pada tahun 2001 saya ikut lagi perlombaan MTQ tingkat nasional, bahkan sampai ke internasional ke Malaysia. Makanya profil pesantren di sini atau dinamakan pesantren Al-Quran itu karena basicnya Al-Quran. Jadi mudah-mudahan dengan berkah-berkah Al-Quran ini santri semakin maju, semakin bertambah, alhamdulillah. Untuk selanjutnya itu sekadar profil jumlah kobong, ya, jumlah kamar, dan alhamdulillah sekarang ruang belajar juga sudah nambah. Jadi ada aula sebelah sana, dan juga ada ruang belajar di samping dipakai untuk madrasah diniyah, dan juga dipakai ruang belajar untuk santri. Untuk selanjutnya kegiatan mengaji dari mulai 2001 saya untuk metode pelajaran Al-Quran itu, jadi saya ngambil metode qiraati yang sanadnya ke Kiai Haji Dahlan Salim Darkasi yang tempatnya di Semarang. Dan saya juga waktu itu ijazah qiraati itu kepada guru saya, yaitu Kiai Haji Yusuf Amin dari Rancah, yang sekarang dia adalah ketua koordinator Kabupaten Ciamis metode qiraati. Dan untuk selanjutnya di samping metode qiraati bacaannya, saya di sini yang dibesarkan itu masalah bacaan tilawah Al-Quran, karena basicnya Al-Quran. Jadi untuk mencetak qori dan qoriah, mudah-mudahan juga di sini muncul qoriah yang terbaik terutama di Indonesia. Untuk selanjutnya kegiatan mengaji waktu itu atau kegiatan sehari-hari, kalau setelah sholat maghrib itu kita adakan khotaman, dikir bersama, khotaman bersama sampai sholat isya. Setelah selesai sholat isya kita baru belajar nagomah atau tilawah Al-Quran. Setelah belajar nagomah sekarang tidak ada ngaji lagi, santri istirahat, jam 3 sudah bangun, sudah sholat tahajud, dan setelah itu sholat subuh. Dan setelah sholat subuh kita belajar mengajar qiraati, metode Al-Quran, bacaan qiraati. Untuk selanjutnya itu kegiatan mengaji, dan juga kitab-kitabnya juga ada mungkin sekitar kitab fikih atau sapinah juga kita kaji untuk sekadar dasar untuk mempelajari fikih. Setelah itu, dan di samping kitab yang
Fikih itu ada juga kitab-kitab untuk belajar tajwid sekitar Jazariyah dan Fathul Atfal dan sebagainya, dan juga ada tajwid khusus, tajwid qiraati namanya tajwid praktis. Untuk selanjutnya ekstrakurikuler, di sini pesantren juga ada ekstrakurikuler seperti anak-anak belajar menanam pohon atau belajar menanam sayuran, dan juga di sana juga di sini juga belajar cara nanam ikan. Jadi perikanan juga ada, bahkan saya bikin bioblog, nanti bisa anak santri belajar. Mungkin itu saja sekedar profil, dan juga insya Allah untuk pengembangan pesan Al-Quran saya sudah mau bikin juga pondok pesantren tahfidzul Quran, insya Allah di belakang SMP Kawali atau di belakang kantor kecamatan Kawali. Alhamdulillah ada yang ngasih tanah sama rumah, dan sekarang sudah ada gambarnya untuk pendidikan Al-Quran atau tahfidzul Quran. Mungkin itu saja sekelumit atau secara singkat profil Pondok Pesantren Al-Quran Hidayah, dan kekurangan dan lebihnya mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.